Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ilaihil ma'bud. Salatu wassalamu ala sirri hayatil wujud wassababil a'zami likulli mawjud. Wa tuhaffidhuna al-Qur'an wa taftahu lana fiha nural jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqq. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Wa qala an-nabiy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'mah. Saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa kita menyerahkan diri hanya kepada Allah. Kita iringi dengan memuji, mengagungkan dan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala di atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik, hidayah serta cucuran rahmat kasih sayang Allah yang terus menerus kita rasakan sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita terhadap segala karunia yang Allah berikan, Allah menjadikan kita sebagai hamba yang istiqomah dalam keimanan, ikhlas dalam beramal saleh, dan setiap yang Allah berikan kepada kita, Allah menyertakan keberkahan di dalamnya. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiunal Karim, Imamul Anbiya wa Khataman Nabiyyin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus berupaya membekali diri, mempersiapkan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat dengan istiqomah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Allah, berselawat kepada baginda Rasul, dan menteladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan tetap berada dalam rahmat Allah dan kelak memperoleh syafaat Rasulullah fi yaumil akhir. Saudaraku hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari sama kita bangun ketakwaan kita kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, serta menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang takwa itu adalah orang yang takut kepada Allah secara harfiah, bahwa takut kepada Allah adalah takut meninggalkan apa yang disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan takut mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran Allah telah memberikan kepada kita satu tuntunan yang sempurna. Dinyatakan Al-Quran, Al-Jannatu a'iddat lil muttaqin. Surga itu adalah tempat orang-orang yang taat, disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberitakan Allah melalui Al-Quran. Maka bagi kita senantiasa membangun ketakwaan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lalu kemudian diberikan kepada kita hamba ini dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini untuk melakukan amal saleh. Karena orang yang beramal saleh itulah orang yang takwa, yang mereka istiqomah dalam melakukan ibadahnya, sabar dalam menghadapi ujian Allah, dan kemudian merasa nikmat ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu saudaraku hadirin yang dirahmati Allah, diingatkan Allah kita di dalam Al-Quranul Karim, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang melakukan amal saleh, mau itu laki-laki atau perempuan, kata Allah, lalu mereka beramal ikhlas,
Mereka beramal mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin sesuatu, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, tapi semata-mata beribadah kepada Allah, baik itu yang fardu atau sunnah, dengan mengharapkan keridhaan Allah. Siapa yang melakukan hal yang demikian itu, kata Allah, wa huwa mu'min, sebenarnya mereka itulah orang-orang yang istiqomah keimanannya. Mereka itulah orang-orang yang beriman, yang senantiasa membangun ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, hayatan thayyibah, maka di dunia ini mereka mendapatkan kehidupan yang baik. Artinya adalah ketenangan batiniah, lalu kemudian tetap melaksanakan ibadah, istiqomah beramal saleh, lalu kemudian keyakinan terus bertambah, amal saleh pun semakin meningkat. Karena pada hakikatnya orang yang beriman, orang yang senantiasa membangun ketaatannya kepada Allah, menyadari wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu. Pada hakikatnya saudaraku hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sehebat apapun kita, setinggi apapun kita, sebanyak apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, wa ma bikum min ni'matin faminallah, kita memang menyadari semua itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di satu saat kita akan merasakan, cepat atau lambat, kemudian kita akan sampai pada titik akhir kehidupan. Wa tilkal ayyam, pada hakikatnya manusia itu adalah menunggu hari, kata Allah. Maka kita sering mendengar hari Senin kemarin berakhir kehidupan si Polan, hari Selasa kehidupan si Polan, hari Rabu kehidupan si Polan, hari Kamis dan seterusnya demikian. Akhirnya saudaraku hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, manusia itu adalah hakikatnya menunggu hari. Betapa mulianya, betapa bahagianya, dan betapa cerdas dan bijaksananya manusia yang mereka mengumpulkan bekal, mempersiapkan diri sebagaimana yang diingatkan Allah di dalam Al-Quran. Masa depan kalian, kalian yang berfikir untuknya. Kalau masa depan kalian enak, maka kalian yang melakukan persiapan untuk enak di masa depan kalian. Kalau masa depan kalian sulit, kalian yang tidak mempersiapkannya ketika hidup diberikan kesempatan di dunia. Allah ingatkan kepada kita dengan panggilan yang sangat mesra. Allah menyatakan sebagai panggilan kasih sayang, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang telah beriman, kata Allah, segeralah engkau takwa, bangunlah ketaatan kepada Allah, kerjakanlah amal saleh. Lalu kemudian kata Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, kalianlah yang berfikir tentang masa depan kalian. Kalau keinginan masa depan kalian itu baik, keinginan masa depan kalian itu nyaman, keinginan masa depan kalian itu bahagia, kalian persiapkan ketika kalian hidup di dunia ini. Saudaraku hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bukan cuma lansia masa depan, tapi alam kubur pun masa depan. Bukan cuma alam kubur masa depan, yaumil ba'ats, ketika berbangkit pun itu masa depan. Yaumil mahsyar masa depan, yaumil mizan masa depan, yaumil hisab masa depan, sirat masa depan, surga dan neraka pun masa depan. Cerdas kita berfikir, apa yang kita lakukan saat ini, adakah keterkaitan dengan kebahagiaan untuk masa depan itu? Saudaraku hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tidak ada orang yang bahagia masa depannya, berita Al-Quran yang disampaikan oleh Allah, kecuali orang-orang yang beramal saleh. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia, dan kehidupan yang baik pasca kehidupan dunia. Saudara hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga, kita bisa berfikir, apakah yang kita lakukan hari ini itu menjadi investasi di masa depan kita terkait dengan perbuatan yang kita kerjakan. Semua akan diberikan kepada kita kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, diingatkan Allah kita di dalam surah Yasin, apa yang kau kerjakan hari ini, apa yang kau perbuat hari ini, semua kami catat, kata Allah, dan akan kami kembalikan kepadamu. Kalau catatan itu adalah kumpulan kebaikan yang terkait dengan amal saleh, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan.
Tapi kalau catatan itu adalah catatan yang buruk yang kau lakukan di muka bumi ini, maka engkau juga yang akan menerimanya. Saya sering mengatakan, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kalau catatan rekaman kamera handphone, dia bisa hilang, dia bisa terhapus, tapi harus kita ingat segar dalam fikiran dan hati kita, catatan rekaman kamera malaikat tidak akan pernah terhapus dan tidak akan pernah hilang. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, insyaallah kita akan mendapatkan hasilnya. Seburuk apapun keburukan yang mereka lakukan, itu akan mendapatkan balasannya. Saudara hadirin, sebagai khulasah dari Jumat ini, mari sama kita menteladani Al-Quran sebagai pandangan hidup buat kita. Kita jadikan Al-Quran sebagai jalan kehidupan buat kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Allah berikan gambaran di dalam Al-Quran secara riwayat bagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam, bagaimana Nabi Allah Ayub alaihissalam, bagaimana Nabi Allah Yunus alaihissalam, bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Secara riwayat dipaparkan di dalam Al-Quran, mereka dihadapkan dengan berbagai persoalan, tapi mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dihadapkan dengan berbagai penderitaan. Nabi Ayub alaihissalam, penderitaan yang luar biasa, ditinggalkan orang lain, ditinggalkan istri dan anak-anaknya, tinggal sebatang kara, tapi dia dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ultimate goalnya, terminal akhirnya adalah kebahagiaan, mendapatkan tempat terindah di akhirat, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan kekuatan lahir batin untuk terus beramal saleh sampai dengan akhir hayat kita. Saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu. Kalaupun memang sampai giliran kepada kita hamba ini, kita bermunajat kepada Allah di siang Jumat yang mulia ini, kalaupun sampai azal kita, semoga Allah mengambil kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.